Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ihsan, apa kabar? Selamat pagi Pak Uher, Alhamdulillah kabar baik hari ini. Jadi gimana nih, kita sudah ini pelatihan nih tentang pendampingan ke sekolah-sekolah Pak Ihsan. Mungkin di situ di PKBM ya. Ya, PKBM Pak Ihsan ada berapa banyak ya di sana? kalau PKBM binaan Alhamdulillah Pak ada 14 begitu. Ada 14 ya. Nah, Jadi bagaimana mengatur waktu Pak Ihsan ke 14 lembaga tersebut Pak Ihsan? untuk mengaturnya sesuai dengan jadwal aja Pak. Ada beberapa yang saya kunjungi terkait dengan mungkin pengen ada perbaikan dari segi sistem pengetahuan guru dan tutor tentang asesmen Pak. Pengetahuan para tutornya tentang asesmen. Jadi kira-kira 3 bulan ke depan nih setelah kita mengadakan pelatihan IKM ini nih, capaian apa yang ingin dikembangkan Pak Ihsan? 3 bulan ke depan. Capaian yang saya ingin dikembangkan terkait dengan asesmen, karena kita Sukabumi itu terendah di dalam segi pengetahuan dalam literasinya dan penggunaan IT Pak. Jadi capaian saya, para peserta didik dan para guru itu lebih paham lagi gitu Pak. Jadi saya catat itu tentang asesmen dan penggunaan IT. Lebih tepatnya seperti apa Pak Ihsan tentang asesmen dan penggunaan IT yang Asesmen kan ada? asesmen itu kan salah satu ukuran untuk mengukur capaian gitu Pak. Bukan yang selama ini anggapan dari peserta didik dan para tutor dan guru itu asesmen itu pengganti ujian. Padahal kan Oh, kenyataannya gitu. bukan. Asesmen kan untuk menggali pengetahuan peserta didik, dan kalau tutornya itu kan ada sulinjar, masuknya di sulinjar, survei lingkungan belajar begitu Pak, ke arahnya ke sana. Apa yang ingin saya Jadi capai. Pak Ihsan selama ini anggapan mereka tentang asesmen itu seperti tadi ya, bahwa asesmen itu apa namanya, dievaluasi gitu ya. Jadi Ya, mereka belum belum ngeh gitu ya tentang ya, ya. sebenarnya Jadi itu. anggapan mereka itu ketika melaksanakan asesmen itu, mereka beranggapan bahwa asesmen itu ujian Pak. Jadi Begitu. banyak yang takut, banyak yang ini katanya. Padahal kan asesmen itu bukan salah satu untuk mengukur istilah capaian pembelajar, bukan. Kalau asesmen kan untuk mengukur standarnya gitu. Bagaimana, apakah capaian pembelajaran ini sesuai apa dengan yang telah KOSP-nya lah begitu ke sana gitu. Jadi kan selama ini anak-anak yang mengerjakan teh itu gitu, tidak menganggap bahwa capaiannya kemana begitu Pak. Oh gitu. Ini saya agak tertantang nih sedikit tentang asesmen ini. Eh, Lebih kepada pemahaman gurunya atau pemahaman siswanya tuh, Pak Ustaz tuh? Untuk yang lebih mendasarnya sebetulnya pemahaman terhadap siswanya Pak. Kalau Siswanya. gurunya kalau gurunya 80% lah, 80% mereka sudah paham. Tapi kalau untuk siswanya masih 50% lah. Mereka belum belum tercapaian itu, belum belum paham apa sih maksud dan tujuan asesmennya itu gitu. Yang saya katakan tadi itu seperti itu. Jadi 3 bulan ke depan ini saya memberikan istilahnya semacam sosialisasi lah semacam itu, agar si peserta didik itu paham betul bahwa asesmen itu bukan ujian begitu, karena asesmen itu untuk mengetahui aja gitu bagaimana keadaan sebenarnya, yang jadikan acuan nanti untuk menteri ke pusat untuk mengukur itu begitu. Tadi saya dengar-dengar juga asesmen itu mungkin berhubungan dengan Pak Isan tadi pernah ngomongkan tentang penggunaan IT ya. Apa Ya, mereka
asesmen itu berhubungan dengan penggunaan IT seperti itu? Iya betul Pak. Asesmen itu kan ada beberapa persyaratan yang harus asesmen itu. Satu, mereka beranggapan bahwa asesmen itu kayak UNBK, padahal itu cuma IT-nya. Jadi saya itu pengen memberikan pemahaman terhadap peserta didik itu. Kalau mereka cara menggunakan HP kan sudah pala linter Pak ya. Tapi ketika menggunakan komputer mereka masih agak kurang, penggunaan fitur-fiturnya itu belum pada paham gitu. Belum familiar ya? Belum familiar gitu. Kayak menggunakan mouse juga ada yang masih gemetar gitu. Waktu saya kemarin ke lapangan seperti itu gitu. Jadi Pak Ihsan kan melihat fenomena secara umum itu ya kan di hampir di setiap lembaga seperti itu ya Pak Ihsan ya? Mayoritas Pak, mayoritas lah, 50% lah lembaga saya. Jadi apa yang ingin dilihat setelah Pak Ihsan melakukan itu, capaiannya kira-kira seperti apa gitu progresnya gitu? Progresnya saya itu pengen melihat para peserta didik itu jadi meletek lah Pak, melek teknologi begitu Pak. Meletek itu melek teknologi. Melek teknologi. Jadi dengan adanya nanti saya selama 3 bulan ini ke lapangan, mudah-mudahan mereka lebih paham, karena kan sekarang ini asesmen sudah dilaksanakan kemarin, mungkin asesmennya ke depan nanti di bulan depan, tapi sekarang yang lagi asesmen itu terhadap gurunya Pak, lagi sampai tanggal 22. Gurunya juga gitu ya. Terus gini Pak Ihsan ya, kira-kira untuk mencapai apa yang ingin dilihat ke depan itu oleh Pak Ihsan, kira-kira Pak Ihsan sudah merencanakan rencana apa saja yang bisa Pak Ihsan lakukan supaya mereka bisa sesuai yang kita harapkan atau ekspektasi begitu. Mungkin merencanakan perencanaan yang saya ke depan, lembaga supaya menyediakan alat komputernya lebih diperbanyak lah gitu Pak, untuk mengadakan pelatihan para peserta didik itu gitu. Jangan hanya mereka cuma bisa buka YouTube aja begitu. Selama ini kan mereka cuma bukanya tuh YouTube gitu. Jadi ke pelatihan yang ke arah ke sana mungkin itu, dan pengisiannya juga kan selama ini asal-asalan gitu Pak. Jadi kan ada ukurannya gitu. Ketika asesmen itu ada ukurannya. Ketika literasi kan dari 6 soal itu perlu 10 menit. Nah, dari 10 menit itu kalau bisa jangan 2 menit beres. Jadi kalau 2 menit beres dalam pengisian literasi, mungkin capaian untuk literasi baca anak itu jelek mungkin Pak. Jadi dari 6 soal 10 menit itu minimal 7 menit lah. Mereka 7 menit mungkin Pak, kalau 7 menit kan berarti dibaca seolah-olah. Jadi capaian literasi untuk membacanya itu akan baik, meningkat begitu Pak. Bukan asal gugur kewajiban begitu ya? Ya, kebanyakan selama ini seperti itu yang saya rasakan di lapangan gitu. Mereka cuma gugur kewajiban, asesmen udah gitu. Tidak dibaca, diklik, jawab, tidak dibaca, diklik, dijawab gitu. Harusnya kan dibaca dulu, dilihat dulu petunjuknya, berapa menit ini soal ini gitu. Selama ini tidak paham ke sana anak-anak itu gitu. Itu Pak. Selain ada kendala mode cara berpikir mereka seperti itu, ada lagi nggak kendala misalnya nih soal ketersediaan IT-nya itu ada kendala nggak seperti itu? Ada Pak, ada kendala dalam segi penyediaan alat ya, alat sarana dan prasarana. Karena kan PKBM ini belum sepenuhnya mendapatkan bantuan berupa IT lah, multimedia begitu. Kan harus direncanakan dari RKS. Kalau RKS kan tidak bisa beli sekaligus besar sesuai dengan keinginan, harus bertahap kan kalau melalui RKS, perencanaan anggaran sekolah itu ya, yang bersumber dari dana BOSF boleh gitu membeli, cuma tidak bisa sekaligus beli sekian puluh. Standarnya kan kita minimal satu PKBM itu punya komputer, kalau ini 15 lah sesinya begitu Pak, paling standar. Selama ini untuk bisa supaya mereka tetap tercapai itu ada ikhtiarnya apa gitu antaranya? Ikhtiarnya mungkin kita menggunakan
pinjam pakai Pak ke sekolah yang sudah punya. Kalau sekarang kan kayak di SD kan mereka sudah punya bantuan banyak komputernya, banyak laptopnya. Mungkin kita ke sana dan ke guru lah, ke tutor, gitu. Tutor yang punya laptop mungkin dibawa gitu, seperti itu Pak. Oh begitu. Jadi atau mungkin bisa bergantian gitu ya makanya gitu. Sesi Pak, ada sesi, betul ada sesi. Cuma kan dari 45 anak itu kan memerlukan satu sesi itu kan minimal 10 lah. 10 berarti kan kalau jumlah 40 berarti 2 sesi atau 3 sesi begitu bisa seperti itu. Kalau punya 15 berarti kan 30 10 begitu. Begitu ya cara mengaturnya ya. Ya. Terus Pak Ihsan, ketika ini sudah mulai berjalan, kemudian kira-kira apa saja yang dirasakan yang perlu dikembangkan lagi dalam 3 bulan ini, kira-kira apa lagi lah gitu supaya lebih meningkat lagi. Ya, untuk meningkatkan seperti tadi kata saya juga untuk lebih meningkatkan ke pemahaman mereka dalam IT-nya, terus pemahaman mereka dalam pengisian dalam pelaksanaan asesmen itu harus lebih di sosialisasinya lebih harus gercep lah, gitu, Pak. Gerak cepat. Maksud saya strategi yang digunakan supaya lebih efektif lagi gimana tuh Pak Ihsan? Apa sudah punya cara atau pernah dilakukan gitu? Oh, strateginya mungkin terhadap sarana seperti tadi ya untuk pinjaman. Untuk strategi ke depannya mungkin para peserta didik harus diberi pelatihan lah Pak, diberi pelatihan strateginya. Nah itu maksudnya. Memberikan pelatihan seperti apa caranya Pak Ihsan? Pelatihan dengan caranya seperti pelatihan tentang penggunaan fitur komputer itu, penggunaan secara berkala ya. Ya, secara bagaimana berkala. cara mengaturnya Pak Ihsan? Kan dampingannya banyak tuh. Ya. Gimana cara mengaturnya? Apakah per minggu atau per bulan? Kemudian kelompok Per minggu Pak. Kita sesuaikan dengan karena kan untuk PKBM itu tidak pembelajarannya tidak tiap hari. Ada yang pembelajaran Sabtu, Minggu, ada yang Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, saya menyesuaikan paling ke sana Pak. Minggu ini PKBM ini berarti kalau jumlah PKBM saya ada 14, harusnya mungkin 14 minggu mungkin Pak. Sana cuma mungkin bisa digeser lagi 2 PKBM lah 1 minggu bisa mungkin seperti itu strategi untuk kedepannya. Untuk supaya kegiatan ini berjalan lancar sesuai harapan, mungkin Pak Ihsan perlu dukungan kan, bisa jadi sumber dayanya atau apa gitu yang perlu dukungan dari siapa aja seperti apa. Kalau dukungan yang saya katakan tadi mungkin dari pemerintah sendiri terkait dengan bantuan multimedia. Yang kedua dukungan dari yayasan. Yang ketiga yayasan kan bisa juga yang menyediakan lah gitu dengan dana yayasan seperti itu. Dari para tutor dan guru mungkin nanti juga mudah-mudahan Bapak juga sebagai ikut ya bisa membantu kalau memang Bapak ahli dalam IT untuk para peserta didik kami dan para tutor kami nanti minta bantuan ke Bapak atau petunjuk lah dari Bapak harus kemana gitu, nanti saya minta bantuannya seperti itu Pak. Oke, insya Allah sih saya siap membantu ya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa juga berkunjung langsung ke beberapa tempat, walaupun ya tidak semuanya bisa dikunjungi Pak Ihsan karena keterbatasan ya. Apapun misalnya ada pun tentang penyediaan IT mungkin bisa jadi kita bisa mendapatkan bagaimana caranya supaya mereka juga memiliki sarana yang diinginkan. Bisa jadi mereka mungkin kesulitan dana ya. Kalau mengandalkan dari pemerintah saja atau dari Pemda mungkin kita ya berharap-harap gitu ya. Siapa? Mungkin kalau mereka punya keinginan yang kuat bisa dengan beberapa cara. Mudah-mudadan dari peserta didiknya juga ada keinginan untuk kuat. Kalau mereka punya keinginan, walaupun mayoritas peserta didik paket C, paket B, paket A itu kan, paket ABC itu kan orang-orang menengah ke bawah lah gitu mayoritas. Tapi kalau mudah-mudahan kalau dengan keinginan yang kuat dari mereka
mereka menyediakan lah, bisa bagaimana caranya mendapatkan laptop, bagaimana mendapatkan komputer. Mungkin itu Pak, mudah-mudahan dari dukungan dari semua stakeholder lah bisa mendukung pelaksanaan ini. Oke, baik Pak Ihsan, tadi kita sudah ngomong-ngomong tentang rencana ke depan ya, 3 bulan ke depan. Tadi satu kita sudah mengidentifikasi ya bagaimana keadaan PKBM yang notabene masih belum terbuka tentang bagaimana asesmen yang sebenarnya begitu ya. Kemudian bagaimana pula kita mengatasi rencana ke depan untuk bagaimana mereka lancar dalam penggunaan IT dan bagaimana mengatasinya. Begitu bukan Pak Ihsan ya? Ya, Pak. Kira-kira tindak lanjut kita Pak Ihsan dalam berikutnya ke depan akan dimulai kira-kira kapan ya? Untuk tindak lanjutnya mungkin di minggu ketiga aja Pak. Saya minggu ketiga di bulan Oktober ini, insya Allah saya mau melaksanakan tindak lanjut ke lapangan begitu, dan merencanakan dengan kalau dulu kan PKBM itu disebutnya direktur, gagah Pak. Kenapa dulu disebut direktur? Karena di PKBM itu ada beberapa program, ada paket A, paket B, paket C, malah kursus TBM. Kalau dulu kan PAUD juga kan boleh PKBM, makanya disebut direktur. Kalau direktur kan mungkin lebih multidimensi lah gitu, luas cukup. Kalau sekarang dengan aturan sekarang jadi kepala apa namanya, sama dengan satuan. Oh, kepala. Karena kami itu PKBM itu jadi satuan semenjak 2018. Jadi satuan gitu. Jadi sekarang aturan yang kami gunakan di PKBM juga sama dengan formal gitu. Makanya kami setara sama sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan dengan disamakan seperti itu, kembali ke tadi, sarana dan prasarana untuk media akan lebih diperhatikan oleh pemerintah begitu Pak. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan saya juga berharap demikian ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya mereka yang notabene tidak bisa bersekolah lebih jauh ya difasilitasi di PKBM, alhamdulillah, dan Pak Ihsan nanti bisa juga mengatasi, membantu mereka sehingga mereka dapat lebih maksimal lagi. Oke, terima kasih Pak Ihsan atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu aktivitasnya. Sekarang ini kan lagi itu ya, lagi acara seminar ya. Ya, siap Pak. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi di waktu. Ya, sama-sama Pak, mudah-mudahan. Dan arahannya, terima kasih Pak arahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.